Selamat malam guys. Perkenankan saya Rudy sharing dengan uraian yang cukup penting bagi kita semua. Topik yang akan kita jadikan bahan sharing atau uraian adalah dengan judul Kesuksesan itu ada di ujung bumi. Tentu teman-teman pasti akan bertanya, kalau kita bicara lokasi, ujung bumi itu di mana ya? Nah, ini menariknya. Kenapa saya katakan kesuksesan itu ada di ujung bumi? Kesuksesan itu ada dimanapun di ujung bumi. Mari kita lihat uraiannya. Tadi saya katakan kesuksesan itu lokasinya ada di ujung bumi. Ujung bumi berarti adalah lokasi di mana titik puncak kalau dilihat dari yang paling bawah. Lokasi itu berarti titik paling dalam palung laut apabila kita melihat dari atas. Lokasi ujung bumi itu adalah di titik paling jauh yang bisa ditempuh dari titik asal. Karena kalau kita bilang ujung bumi, kita kan mau nengok. Dari mana ngukur ujung bumi? Padahal kalau kita lihat dari timur tengah menuju ke arah Indonesia dan Australia, Indonesia dan Australia bisa menjadi ujung bumi bagi orang timur tengah. Sedangkan kalau kita mengukur ujung bumi itu dari Indonesia, maka Amerika Selatan seperti Argentina, bahkan Inggris bisa menjadi ujung bumi menurut kita. Dan kalau kita melihat dari Antartika, tentu ujung buminya adalah bisa itu Arktik, bisa itu ujung buminya yang paling tenggaranya, atau yang timur lautnya, atau barat lautnya. Jadi ujung bumi itu sifatnya tidak spesifik, tetapi bisa ada dimanapun tergantung dari titik awal kita mengukur. Jadi, kalau kita bilang kesuksesan itu ada di ujung bumi, seperti tadi kita katakan, kita akan bisa mengatakan kesuksesan itu tidak bisa di dalam satu lokasi saja. Dulu orang pikir kesuksesan itu adalah apabila orang sudah kaya, bisa beli apa saja, uangnya banyak, itu sukses. Ternyata itu sangat sempit, saudara-saudara. Karena sehebat-hebat dan sekayanya orang, dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia tidak bisa membeli ketenangan batin. Dia harus masuk ke dalam jalur yang lain untuk bisa memiliki kebahagiaan atau ketenangan batin. Kesuksesan seorang insinyur tentu berbeda dengan kesuksesan seorang dokter. Kesuksesan seorang insinyur adalah apabila pada saat dia bisa menyelesaikan proyek perancangan yang ada sesuai dengan proyek yang ada dengan berhasil. Dan pada saat yang sama, kesuksesan seorang dokter adalah pada saat dia bisa berhasil mengoperasi dan menyembuhkan pasien yang sangat kritis, melewati masa kritis, hidup dengan pulih. Nah, kesuksesan seorang guru adalah pada saat dia berhasil mendidik sebanyak mungkin murid yang tadinya kurang begitu menguasai pelajaran, menjadi paham akan ilmunya. Jadi bukan bisa dikatakan kalau orang jadi guru, suksesnya berarti seberapa banyak duit guru itu. Tidak. Kalau kita katakan kesuksesan seorang supir adalah setiap dia bisa sampai membawa baik penumpang atau barang yang dikirim sampai pada tujuan melewati masa-masa
macet jalan, ya jauh dari kecelakaan, tidak ada sesuatu yang membahayakan, yang menimbulkan kebahagiaan bagi orang yang membutuhkannya. Itulah kesuksesannya. Kesuksesan petani adalah ketika dia berhasil mencapai panen, dan itu dimulai dari jerih payah petani berlelah-lelah di sawah, mencangkul di bawah terik matahari, menunggu panen dan mengumpulkan hasil panen, sehingga kita bisa makan beras, bisa makan nasi atau apapun, sayuran dan apanya, dan segala macam yang kita makan. Kesuksesan seorang nelayan adalah dia berhasil pulang ke rumah membawa ikan yang baik, ikan yang enak untuk kita makan dan kita beli. Jadi semua orang punya kesuksesannya, punya jalannya masing-masing. Jadi jangan lagi kita mengatakan lokasi kesuksesan adalah apabila kita harus punya minimal duit berapa juta, berapa triliun. Ternyata tidak. Sepertinya kita sering terjebak dengan kesuksesan yang seperti ini. Sehingga kita lupa kesuksesan itu sebenarnya adalah ada di ujung bumi, tergantung dari mana kita melangkah. Ada orang sukses menurut orang lain karena dia punya harta banyak. Namun hati orang yang sukses, yang dianggap sukses tadi, dia tetap akan mencari kesuksesan yang tidak dia miliki. Tidak ada manusia yang punya kesuksesan sempurna. Ada orang yang memiliki kesuksesan di dalam karir, tetapi dia tidak sukses di dalam rumah tangga. Ada orang memiliki kesuksesan di dalam politik. Dia jago politik. Dia bisa menarik banyak massa. Tetapi dia tidak sukses di dalam ibadah. Dia tidak ada waktu untuk berdoa. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak ada ketenangan. Ada juga orang yang memiliki kesuksesan di dalam dagang, punya keuntungan yang banyak. Tetapi belum tentu dia sukses di dalam kehidupan yang lain. Belum tentu dia sukses untuk menaklukkan cinta uang yang ada dalam dirinya. Kesuksesan seorang pedagang bukan hanya pada saat dia beruntung, tetapi dia bisa mengumpulkan dan mensyukuri hasil dagangan yang ada, baik untuk keluarganya, sampai dia bisa menabung dan juga bersedekah atau menolong orang lain. Kesuksesan seorang relawan atau bagian dari rescue adalah ketika menyelamatkan nyawa yang terancam, baik yang korban gempa, korban banjir, korban kebakaran. Kesuksesan seorang pegawai damkar yang walaupun belum tentu gajinya besar, tetapi hidupnya sukses untuk orang banyak. Banyak orang bersyukur hidupnya karena tertolong oleh damkar, petugas pemadaman kebakaran, yang bukan hanya memadamkan api, tetapi dia juga bisa menolong dalam banyak hal, seperti ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada lagi kesuksesan yang luar biasa. Orang pikir kesuksesan itu dijamin hanya kalau dia terlihat enak hidupnya di luar. Kita katakanlah contohnya tokoh agama. Apakah semua tokoh agama sukses? Tidak juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kehidupan tokoh agama, ada yang sukses di dalam kepintaran untuk mengajarkan orang banyak tentang cara hidup yang baik dan benar. Tetapi dia belum tentu sukses di dalam membina rumah tangga. Belum tentu sukses di dalam menjaga hatinya untuk tidak berdosa. Hanya Tuhan dan dirinya yang tahu bahwa mungkin waktu-waktu tertentu dia juga jatuh ke dalam dosa dan diserang oleh rasa bersalah. Dan hanya Tuhan yang bisa menolongnya saat dia bertobat atau saat dia mengaku dosa. Ada orang bisa sukses justru saat dia bersyukuri apa yang ada. Kita katakanlah contoh, ada dua orang. Dia memiliki gaji 30 juta. Tetapi gaya hidup dan tuntutan dan keinginannya adalah 35 juta minimal. Bahkan lebih. Akhirnya hidupnya terjebak dengan hutang yang berjilid-jilid.
Sementara ada orang yang gajinya hanya 3 juta, tetapi mencukupkan dengan apa yang ada. Mensyukuri dengan yang ada. Hidupnya sesuai apa adanya, sederhana. Dan menikmati hidup. Dan mengandalkan Tuhan. Itu lebih sukses daripada yang bergaji 30 juta, tetapi berkeinginan dan menuntut gaya hidupnya 35 juta ke atas. Sementara yang 3 juta tadi bisa pas mempas-paskan hidupnya. Sehingga pada saat dia membutuhkannya, dia tahu Tuhan menolongnya. Jadi sekarang berhentilah untuk menuntut diri kita untuk seperti orang lain. Suksesnya orang lain itu sudah ada jatah dari Tuhan. Sudah ada rezekinya. Sudah ada jalannya. Biarlah kita sukses di jalan kita masing-masing. Kalau Tuhan izinkan kita sukses di dalam kesederhanaan, bersyukurlah. Karena tidak semua orang sanggup hidup sederhana. Kalau ada orang yang saat ini suksesnya di dalam kebatinan, di mana batinnya tenang, karena selalu berdoa kepada Tuhan, punya waktu yang khusus untuk merenungkan kekasih Tuhan, bersyukur, berdoa dan menyanyi untuk Tuhan, syukuri itu. Tidak semua orang memiliki kesuksesan seperti itu. Banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, namun miskin hatinya untuk bersyukur pada Tuhan. Banyak orang memiliki kedudukan yang tinggi baik di dalam politik, karir, ekonomi, dagang, dan kekuasaan. Tapi dia tidak berkuasa untuk dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kegelisahan. Hidupnya tidak tenang. Hingga pada saat ini kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan hati kita. Apabila kita terjebak, kita mau keluar dari kenyamanan kita. Kita mau datang pada Tuhan setiap hari. Kesuksesan itu bisa Tuhan izinkan pada kita setiap hari. Setiap masa. Kesuksesan seorang anak kecil adalah ketika dia menikmati masa kecilnya dengan bermain bersama orang tua dan teman-temannya. Kesuksesan orang tua adalah bahagia melihat anak-anak yang dia sudah besarkan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kesuksesan suami istri yang terbaik adalah bisa akur, bisa saling mendukung dan mendoakan, bisa saling memikirkan, bertukar pikiran. Banyak orang memiliki harta, tetapi tidak sukses di dalam akur berumah tangga. Tidak ada jaminan bahwa orang yang sepertinya bahagia di depan layar, bahagia di depan, disorot oleh orang banyak, sukses berumah tangga hanya mereka yang tahu. Banyak orang yang sedang jatuh ke dalam perceraian karena mereka melihat kadang-kadang tidak sanggup lagi menutupi hal-hal yang selama ini tersembunyi di depan orang. Tidak ada seorang sukses sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan, dan kesuksesan itu hanya kita rasakan saat kita memiliki hati yang tenang, dan hati yang tenang membuat kita bisa bersyukur dan berdoa. Di luar itu kita akan kering, mari kita tetap datang pada Tuhan. Amin. Kesuksesan itu ada di ujung bumi. Mari kita nikmati ujung bumi kita. Dan kita tidak bisa memaksa diri untuk berada di ujung bumi yang lain. Dimanapun ujung bumi yang kita dapatkan saat ini, itulah kesuksesan kita apa adanya. Tuhan memberkati.